Terima kasih ya, dua pertanyaan yang hebat luar biasa. Ya, tepuk tangan. Ya. Ya. Kalau saya pasti tidak bisa menjawab dengan baik ya. Jadi nggak usah dijawab deh. Silahkan dicari jawabannya. Ya. Dicari masing-masing supaya puas dan terus ya menggali data. Sedikit saja yang bisa saya share ya, yang masuk ke dalam benak saya dari pertanyaan ini hebat sekali nih. Artinya adik-adik ini sudah menuju kepada sana. Siapa yang moderat ya? Yang moderat itu ya ini adik-adik semua nih. Kalau kita terus belajar dan belajar, terus mendalami itu. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata itu seperti apa? Ya. Terus pelajari itu. Ketika kita ngajinya sampai tamat, akan ada jawaban-jawaban yang tidak berhenti itu. Oh iya, ternyata begini agama ya. Oh ternyata Islam ini, ya Allah luar biasa. Terus akan banyak ya. Dengan kekaguman kita ya atas kesempurnaan ajaran-ajaran agama ini, yang intinya tadi love itu. Ya. Intinya itu adalah ruhnya itu tadi yang al-ihsan itu. Ihsan itu perangkatnya ke bawahnya ilmunya adalah tasawuf yang sebagian sudah a priori ya. Tasawuf akhlak, saripatinya akhlak. Ya, makanya innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya. Soal human rights ya. Human rights itu hak asasi manusia itu memang ya kita juga harus balance juga sebenarnya dalam menyikapi. Nah, kalau Kiai Hashim ya almarhum ya Kiai Hashim Muzadi almarhum ya hak asasi manusia itu human right itu ya tidak jelas kelaminnya katanya. Nah, tidak jelas kelaminnya. Bagus enggak? Utamanya bagus. Ya. Promosinya bagus, substansinya bagus. Tapi merujuk kepada ilmu apa, kepada basic yang mana. Ya. Kan ngacak-ngacak tuh. Tidak kepada Pancasila juga, ya. Tidak kepada apalagi kepada Islam, tidak. Ya. Tidak juga kepada nilai-nilai ini. Jadi dia masih banyak kepentingan ya politis. Ya. Itu mengapa kita harus paham geopolitik. Ya, peta politik bangsa ini bagaimana, peta politik dunia ini bagaimana. Ya. Kemudian untuk moderasi, nah, seperti tadi kan udah dilihat dari agama apapun kita nggak boleh nggak boleh melarang. Agama kepercayaan apapun yang ada di bumi Nusantara ini tidak boleh dilarang, tidak boleh diganggu. Selama itu konstitusional, selama itu legal menurut pemerintah, menurut aturan agama. Ya, misalnya ada apalah sebut apapun, tapi ketika tidak legal, ya, maka itu pemerintah punya kewajiban untuk meluruskan itu. Misalnya, mohon maaf, Ahmadiyah. Kenapa kita harus membenci mereka? Nggak usah kita benci. Ya, harus ngusir-ngusir mereka? Nggak usah. Kalau kita bisa membawanya ke ranah hukum dengan benar, ya sudah. Ahmadiyah biarlah jadi agama tersendiri. Kalau kita kan tidak pasti menolak nih. Ini Ahmadiyah kok nabinya ada nabi baru ya. Ya, kalau keyakinan itu masuk akidah mereka bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi, ya, maka sudah gugur, ya, dari Islam yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, ya. Kalau ada nabi yang lain berarti bukan Islam. Kita hargai aja, silahkan saudara-saudaraku yang ada di Ahmadiyah, Anda punya keyakinan seperti itu, boleh, silahkan ya. Tapi bukan Islam namanya, ya.
Karena Islam itu adalah Al-Qur'an, ya. Rukun iman, rukun Islam. Nabinya adalah Nabi Muhammad dan itu sudah final. Ya. Kalau ada nabi yang baru, artinya ya kita hargai sebagai hak asasi manusia. Silahkan saja Anda berkeyakinan seperti itu, ya. Tapi bukan Islam yang dimaksud oleh kita. Bahkan kita harus bisa untuk mengusahakan ya supaya namanya bukan Islam, supaya tidak bertentangan, ya. Ada juga teman-teman Ahmadiyah menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad katanya bukan nabi, ya, itu adalah mujaddid katanya. Ya, kalau mujaddid terus juga syahadatnya sudah sama dengan kita dan lain-lain, dia menganggap bahwa itu mujaddid, ya kita lebih ini lagi sob lagi, ya. Jangan diganggu, silahkan aja Anda. Oh mujaddid, tapi Anda muslim, ya. Jadi Ahmadiyah apa? Ahmadiyah hanya pergerakan saja, Ahmadiyah hanya sebagai thariqah, ya nggak apa-apa. Tapi nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad, ya. Udah kalau gitu ikuti apa yang diajarkan dalam hadis-hadis ini dan dari kitab-kitab yang juga kita pelajari gitu. Kalau beda dan juga bertentangan ya kita harus luruskan. Tapi intinya bagaimanapun tidak dengan kekerasan. Ya. Gampang diucapkan tapi susah untuk dipraktekkan, bukan ya, kalau kata Gus Dur gitu. Tapi susah untuk dilaksanakan, bukan. Ya. Jadi HAM itu, hak asasi manusia itu bagus, ya. Hanya banyak muatan-muatan juga di sana, ya. Kita harus hati-hati juga, ya. Kalau substansi pertamanya itu hak asasi manusianya bagus, ya. Tapi bagaimana misalnya di kita jelas nih rujukannya kepada nilai-nilai agama Islam misalnya. Nah, seperti kita juga harus mengusahakan di pemerintahan ini, ya, nggak usah negara Islam, nggak usah disebutkan daulah Islam, ya. Udah Republik Indonesia, udah benar itu, udah harga mati. NKRI harga mati. Saudi Arabia saja, Saudi Arabia apa? Negara Islam bukan? Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, ya. Qatar Emir, ya. Nama saja, ya. Kita ini banyak aturan sudah merujuknya kepada nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama. Itu yang harus kita usahakan. Bagaimana nilai-nilai ini bisa masuk. Bukan hanya saja hukum apa, aturan apa yang sudah sesuai dengan syariat. Nikah, ya. Terus ada zakat dan lain-lain, udah banyak, ya. Yang lain-lain boleh. Ini kita ini dari kader ulama yang mengusulkan, ya. Dan kita disebut toleran, ya, seperti tadi di siapa bukan Ustadz Edi, siapa yang belakang? Egi, ya, Imam, ya. Ya itu coba terus belajar, ya, akan tahu mana batasan-batasan moderasi itu, ya. Kita ini akidah ini akan tahu dan harus dipilah-pilah, ya. Tidak bisa kita bicarakan, ya, selain saya juga tidak menguasai detail begitunya, ya. Silahkan belajar agama dengan baik, ya, merujuk kepada turos, ya, kita akan dapatkan keindahan dan keistimewaan daripada ajaran agama. Yang pasti adalah moderat. Ya, yang pasti adalah wasatiyah. Ya. Sedikit di sini ini dari Syekh Dr. Aziz Al-Kubaiti Al-Idrisi Al-Hasani. Nah, ini Habib kalau di gitu, tapi enggak, kalau di sana enggak biasa menyebutkan Habib, ya. Rais Al-Markaz Al-Akademi Ad-Dauli Duali Lidirasat As-Sufiyah Al-Jamaliyah, ya. FES. Ya, di Al-Mamlakah Al-Maghribiyah Maroko. Ya, ini luar biasa, beliau masih muda, ininya dulu pernah paparan di MUI, ya. Lanjut, dia ininya wasatiyatul Islam, ya, kita nggak mengkritik, mungkin itu juga benar dari wasit, ya, jadi wasatiyah. Muhadarah wasatiyatul Islam Bainal Maghrib wa Indonesia, dia menggambarkan betapa Indonesia itu luar biasa itu. Dan juga kesamaan dengan Maroko itu
dia akui ya kehidupan tradisinya ya, terus agamisnya, mereka mengakui. Kita aja yang kadang waduh. Coba pertanyaan yang dasar, ada nggak negara di dunia ini yang lebih bebas daripada Indonesia untuk berdakwah, untuk ceramah? Nggak ada. Kalau ada silahkan tampilkan. Nggak ada. Apalagi di Saudi. Ya, pertama harus sertifikat, ada macam-macam langsung. Malam ini dia ceramah, besoknya udah ditangkap. Ya, itu jadi rujukan kita. Ya, kita kadang menutupi keindahan dan keistimewaan bangsa sendiri yang luar biasa. Di Mesir tidak sebebas dengan kita juga. Ya, di Malaysia, ya khutbahnya bahkan harus sama juga. Ya, di mana-mana. Di kita, waduh, udah begitu kita betul-betul dibatasi oleh pemerintah, ya. Para ulama didiskriminasi, di apa istilahnya? Dikriminalisasi. Yang mana dikriminalisasi? Ya. Tapi kita terbawa. Ini medsos lagi nih. Terbawa dengan berita-berita itu, mengiyahkan. Bahkan share. Lihat nih, ini begini. Ada yang meninggal, meninggalnya apa juga nggak tahu. Kita share, bahaya itu. Otak kita sudah tercuci. Bahkan, ya, ini nih memang dibuat oleh mereka, ya, oleh Yahudi itu ya untuk mempengaruhi kita loh. Suatu saat nanti lewat sini bisa menjadi senjata untuk bunuh kita juga. Ya, sekarang yang terakhir. Masyarakat dunia kaget juga, Cina ya. Cina itu sudah membuat semacam Google istilahnya tuh. Ya. Google Map itu ya. Globe ya. Earth itu ya. Ini yang lebih canggih udah. Detail. Kita di sini sudah bisa masuk ke dalamnya. Ada ditunjukkan saya. Itu yang enggak ininya ya. Dari itu ya Allah. Jadi diperbesar sampai orang yang sedang jalan ketahuan. Masuk ke rumah besar. Ya. Saya bicara begini, kalau saya menjadi target gampang itu. Tinggal dibuka. Oh, ini ngomong apa? Bagaimana kita habisin enggak? Kata Cina misalnya. Habisin aja. Tok. Langsung tiba-tiba saya. Ya. Jadi ini juga nih, peta dunia ini hakikatnya yang berperang adalah Amerika dengan Cina. Nah, ini silahkan dalami. Amerika dengan Cina. Indonesia dan yang lain-lain jadi korban. Ya. Yang jelas jadi korban sudah tuh di Irak. Irak dihabisi oleh siapa? Bukan Cina itu, Amerika jelas. Afghanistan juga oleh ini yang lain-lain, Amerika, jahat betul Amerika. Ya. Belakangnya siapa? Yahudi. Yang menguasai Amerika adalah Yahudi. Ya. Di Syria diacak-acak. Masih kokoh tapi kecintaan kepada rajanya masih bagus. Ya. Di kita jadi sasaran. Diacak-acak supaya kita berantem. Mau ya berantem? Sebagian ulama, sebagian kita terpengaruh. Makanya perlu juga wawasan kebangsaan, ya, keindonesiaan, ya, peta politik Indonesia, peta geopolitik dunia, harus tahu kemana ini. Amerika tidak rela kalau dunia ini kemudian dikuasai oleh Cina, ya, dan Cina juga merasakan betapa dijayanya Amerika menguasai dunia, dia menjadi polisi dunia satu-satunya. Dulu dengan Uni Soviet dikalahin sama Amerika. Ya, sekarang tinggal Amerika. Ya. Amerika itu, ya ini saya ditangkap sama Amerika ini, ya. Ya, but I respect Amerika, ya.
Okay, no problem, but we have to prove, the reality that you have dollars. Okay? Nah, dolar itu dicetak saja. Dicetak, ya. Kalau kita BI ada ininya. Ya mudah-mudahan saya salah ini ya. Tapi yang saya dapatkan dari orang-orang seperti itu. Ya. Kalau Amerika cetak dolar, kirimkan ke Afghanistan, kirimkan ke Yaman, kirimkan ini, jadi legal duit itu. Nggak adil, it's not fair. Ya. So how about the currency of your dollars? You easily just have many dollars, but there is no institution that watch this currency. Oke. Itu ya. Ini peta dunia itu harus sampai ke sana. Nah, ini sedikit saja. Coba takyum kalimat syukur ya. Fatara al-Indonesia syahad bi annahu 'alal aqal wahidun min al-awliya tis'ah alladzina nasyarul Islam di Indonesia maghribiyul asli ya. Yud'a Malik Ibrahim rahmatullah alaihi ya. Sunan apa nih? Malik Ibrahim Gunung Jati ya. Itu orang Maghribi itu ya. Jadi di antara wali 9 itu dari Maghribi. Jadi merasa dekat sekali ya. Ibnu Battuta kama anna Ibnu Battuta zaro Aceh maksudnya tuh. Fi jazirah Sumatera ya khilal qarn ar-rabi' asyar fi tariqihi ilal Hind ya. Sanah kada wa ajaba bi tadayyuni ahli Indonesia wa apa? Itu belum selesai tadi. Ya udah enggak apa-apa. Nah, ini at-tashabbuh bainal baladain ya. Indonesia wal mamlakah al-maghribiyah ala mustawayat muta'addidah. Ya, tabiatul sukan, mazahirut tadayyun wa su'ubatul ikhtiraq. Ya, terus lanjut aja. Ini gambarannya ya. Saking cintanya ke Indonesia tuh. Al-wasatiyah wal i'tidal wal karam wa ta'ayyush wa tasamuh. Ini yang ada di Indonesia dan di Maroko ini. Ya, aslinya kita hidup ini seperti ini nih. Inilah nilai-nilai agama ini, nilai-nilai Islam. Ya. Wasatiyah. Moderat. Ya. Tidak berlebihan, tidak ifrat dan tidak tafriq. Ya. Tidak kanan dan tidak kiri, di tengah kita. Mari ajak nih saudara-saudara kita untuk ke tengah. I'tidal, adil, wal karam, terhormat, ya. Wa ta'ayush. Ya, ta'ayush apa ya? Ya, ini maksudnya kegotong royongan dalam kehidupan itu udah terlihat ya. Wa tasamuh. Tasamuh apa? Ya, toleran, ya. Toleran itu bagaimana batasnya? Ya, kita bisa merasakan. Meskipun ada batasan-batasan toleran itu, ya. Rasulullah ketika didatangi ya oleh kaum Nasrani kan ke Madinah ya. Ya, hari Minggu. Ini nih di masjid loh. Nah, supaya kita agak lebih soft nih, nggak menyalah-nyalahkan terus. Rombongan dari Nasoro datang berkunjung kepada Rasulullah SAW ya di Madinah hari Minggu. Rasulullah mempersilahkan mereka untuk kebaktian di masjid. Silahkan buka ininya. Khawatir saya salah. Buka sejarah, cari itu. Ya. Begitu juga di Israel di sana kan, di Palestina yang sekarang jadi perbincangan dan perdebatan dan perebutan. Dulunya memang Palestina itu milik Israel. Tapi ribuan tahun yang lalu setelah itu milik Palestina, ya. Terus berganti-ganti, ya. Dan mengklaim bahwa itu milik mereka. Sampai kapanpun ini tidak akan selesai. Yang perlu adalah perdamaian saja. Ya, memang Yahudi itu ya mohon maaf ya kurang
mau ngomong nggak baik masuk ya, suul adab lah. Mau orang kurang ajar ya, masa kurang ajar nggak enak. Takut ada orang Yahudi, wah ini nggak apa-apa ya. I love you as a human, oke? Ya. Itu saling mengklaim dan tabiatnya, saya merujuk kepada ulama kita juga, susah di Palestina dengan yang di Israel antar orang Arab, keras-keras ya, untuk disatukan tuh susah. Kalau Palestina itu nyatu ya sejak dulu, Yasser Arafat sudah lumayan dulu waktu masih ini nyatu, mungkin akan tidak segampang itu direbut oleh Yahudi, oleh Israel. Sekarang coba lihat petanya ya, sudah dominasi mana? Ya, Palestinanya tinggal sedikit. Ya. Ya, tapi kita juga ya, kita harus ya empati, kita harus mensupport mereka, dan Indonesia termasuk yang paling dicintai di Palestina. Hanya jangan lupa, jangan sampai kita membantu Palestina luar biasa, tetangga kita kelaparan. Ini yang salah kaprah ya. Wah, hebat nih si fulan ya, menghibahkan tanahnya untuk Palestina sekian miliar bla 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 bla, di sekitar dia orang-orang miskin kelaparan. Ya. Mana ajaran wa idza tabakhtal marqata fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka, ya. Enggak dikatakan muslim ya yang baik kalau wah sholatnya hebat ya, zakatnya hebat ya, sodakohnya luar biasa ya, tahajudnya hebat ya, tetangganya kelaparan, mati kelaparan ya. Itu contoh ekstrim saja. Jangan sampai seperti itu. Kadang kita lupa kepada hal kecil yang substantif itu sebenarnya. Padahal ajaran agama adalah ajaran yang substansi. Ya, lanjut. Ya, al-Maghrib ya'rif yu'raf tanawu'an fi usuli sukanihi Araban wa Amazi'. Amazi' apa ya? Suku sana ya. Wa Afariqah yatakallamun li lahajat, yatakallamuna lahajatin mukhtalifatan arabiyatan wa amazigiyah ya, bil idafa ila itqani al magharibah ya, lil lughat al ukhra kal faransa wal isbaniyah wal injiliziyah. Wa kana al maghrib ibra at-tarikh muhdinan ya dafian wa aminan lil yahud alladzina istaqarru bil maghrib wa suru magharibah lahum kulul hukuk alati alal muslimin. Ini bahkan di Maghrib orang Yahudi juga orang Yahudi itu dirangkul ya menjadi orang Maghrib loh. Orang Yahudi salah enggak? Menjadi Yahudi salah enggak? Iya, jangan diinin. Ada kan sahabat dari Yahudi ada kan? Ya. Dan di sana itu yang muslim juga ada. Di sana yang muslim ada. Yang anti atau tidak mau ikut pemerintahan sekarang juga banyak, bahkan partainya juga ada ya. Di Palestina yang non muslim banyak ya. Dan juga ya sebenarnya tidak separah yang apa yang kita lihat di ini. Tapi bahwa Israel itu ingin menguasai Palestina itu benar ya, dan kita harus support kepada Palestina supaya merdeka ya. Tapi hakikatnya pertentangan ini ya tidak akan selesai kan, nanti ujung-ujungnya ke Imam Mahdi nanti ya, Yahudi ya, ujung-ujungnya nanti ya sampai Nabi Isa ya, baru yang akan mengalahkan Dajjal ya. Kita baca terus kan tahiyat itu ya. Itu masih Dajjal, itu Dajjal memang luar biasa ya. Dajjal itu ya bagaimana nggak dianggap Tuhan, bisa menghidupkan yang mati ya. Dajjal bisa menyedot air laut jadi kering. Jangan jauh-jauh ke Dajjal, ada malaikat di Bogor, siapa malaikat? Lia Eden
Lia Eden itu pengikutnya profesor banyak, ya, orang-orang pinter. Memang dia punya khorikul adahnya ada, ya. Ya kita mau khorikul adah gampang, kalau mintanya kepada jin, jin yang ada di sini, jadikanlah, bisa gampang, ya. Akhirnya percaya, ya. Tapi ketika dalam candaannya disatukan dengan Musadek, ya, Musadek sebagai nabi, ya. Ditanya, wahai Nabi Musadek, pernah nggak ketemu dengan malaikat Jibril nih? Nggak pernah katanya. Wah, berarti kamu bukan nabi itu dan kamu bukan malaikat. Ya, oke, lanjut. Ya, Indonesia, udah lanjut. Ya, ini lanjut. Hanya gambaran saja, ya. Mahabbatu ahlul bait, ya. Mahabbatu ahlul bait, ya. Ahlul bait atau alul bait, ya. Mahabbatu ahlul bait, ya. Mazhar mushtarak, ya, baina adolatain. Mereka sangat mencintai kepada ahlul bait. Hanya di kita namanya Habib, ya. Di sana ada yang disebut Sayyid, ada yang disebut yani Syarif, ya. Seperti di Malaysia juga Sidi, ya. Sidi itu Sayyid, ya. Di kita, tapi di kita memang mahabbah kepada habaib luar biasa. Apalagi Bogor, ya, Habib harga mati, ya, mengalahkan NKRI, ya. Tapi siapapun, ya, kalau sudah caranya kurang tepat, ya, harus kita luruskan, ya, harus kita ajak siapapun tanpa menyebut nama. Jangan-jangan saya tidak menyebut nama tapi kalian sudah paham lagi, ya. Siapapun, ya, siapapun termasuk keturunan Rasulullah sekalipun, ya, kalau salah tetap salah dan Rasulullah menangis kalau tahu, ya. Tapi kita terus mahabbah, ya, tidak mengurangi mahabbah kita kepada alul bait, ya. Tadi yang tukang kopi juga katanya alul bait, ya. Tapi kalau salah harus diluruskan dengan cinta tentunya. Kalau dengan cinta gampang sih ngomong, ya. Wah, tanpa tegang-tegangan, tanpa ini, ajak. Oh, begini ajaran agama yang indah, ya. Para sufi itu sudah mengimplementasikan itu dan kita mengarah kepada sana, ya. Tingkatkanlah bukan hanya tolibin, bukan hanya muridin, tapi minimal sairin, ya. Bahkan rub'ah adawiyah, ya. Rub'ah adawiyah itu baru sairin ke wasilin, ya. Nah, sairin ke wasilin. Itu waliullah, itu waliyatullah, ya. Matanya aja bisa dikasihkan kepada siapa yang mencintai rub'ah adawiyah? Hasan Basri, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, Hasan Basri, ya. Perempuan bisa jadi pimpinan agama, ya. Para ulama belajar ke rub'ah adawiyah itu, ya. Tapi yang dicintainya hanya Allah. Dan aku beribadah mengabdi bukan karena aku takut neraka, dan bukan karena aku cinta dan mau masuk surga, bukan karena aku ingin masuk surga, tapi karena cintaku kepada Allah. Aduh, luar biasa. Nah, ini generasi rub'ah adawiyah. Ya. Ya. Lanjut. Ini, ya, lanjut, ya. Nah, ini ittiba maslak at-tasawuf, ya. Ini tadi apa namanya? Apa namanya tuh? Pelajari lagi, ya. Itu di Turki, ya. Wa min ahami raqaizi al-hufaz al-istiqrar bil baldain, ya, li anna tasawuf wa fahmun lid-din fi kamalihi wa kulliyatihi. Oh, syariatu wa haqiqatu, ya. Luarnya dan dalamnya, ya. Luarnya dan substansinya. Nah, ini kalau tasawuf, ya, pasti. Kalau orang masih ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dilulukan, tidak dicium tangan, marah-marah. Kamu nggak tahu saya,
Saya ulama besar, cium tangan. Ya. Oh, sampai kau ya. Tidak ada di sini ya. Jadi ketika ada anak yang tidak menghormati kita, ya nggak cium malah begini. Artinya apa? Artinya saya di hadapan dia ya tidak terhormat. Ya. Saya di hadapan dia, terus saya harus maksain dia. Tahu nggak? Saya ini siapa? Nggak perlu. Ya. Lebih baik Allah yang tahu, ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang tahu biar Allah aja. Ya. Lanjut, ya. Tasawuf rokiza, ya. Lanjut, ya. 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 Lanjut. Nah ini cintanya ke Indonesia, ini di Indonesia nih, beliau. Ya. Ta'sis al-Ittihad as-Sufi al-Alami fi Jakarta. Dia tulisnya Jakarta, ya. Ya, Birasa Al-Habib Lutfi. Al-Habib Lutfi bin Yahya. Araftum? Ada? Itu sebagai rois kelompok sufi dunia. Ya, Habib Lutfi itu. Ya. Mustasyar Ar-Rais Al-Indonesi, ya, sekarang jadi penasehat presiden, ya. Waladhi sayakunu qaidah lituruk as-sufiyah abrul alam minha ya tustamadu marja'atuh. Ya. Nah ini, jadi kita itu di Indonesia udah luar biasa. Ya. Banyak ulama-ulamanya, terus adatnya juga tradisinya sudah mengikuti nilai-nilai agama. Kita pertahankan, ya. Sedikit-sedikit yang salah kita luruskan. Ya. Dan penerus mereka para ulama itu siapa? Ini kader ulama dong. Ya. Kader ulama ini yang unggul dalam terus apa terusannya? Kokoh dalam keindonesiaan, harus cinta Indonesia. Ya. Coba nanti merujuk cari rujukannya dan apa maksudnya. Yang situna aman ya min sultanin jairin khairun min lailatin wahidatin bila sultan, silahkan. Itu dari ulama yang mereka agak keras-keras, ya. Dari ulama mereka aja begitu. Apalagi kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang rujukan jelas, silahkan dalemi kitab-kitab itu. Hasilnya setelah diperas itu akan Islam wasatiyah. Setelah diperas adalah kesantunan, kesopanan, tata krama, ya, menghormati, tawadhu, ya. Tawadhu itu lawan daripada takabbur, ya. Tawadhu itu min akhlaqil anbiya, ya. Wa takabburu min akhlaqi al-kuffar wal fara'inah Fir'aun, ya. Akhlak Fir'aun, akhlak iblis, ya. Maka siapa yang takabur sebenarnya udah seperti khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Siapa iblis? Iblis guru para malaikat loh. Iblis itu guru para malaikat dulunya. Dan yang paling takarrub kepada Allah itu iblis. Ya, karena takabur. Ya. Makanya ya Allah nauzubillah, ya, minal kibriya, minat takabur wariya. Ya, jangan sampai, ya. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan, kesalahan, ya, berlebihan dan lain-lain. Kalau kebenaran itu insya Allah atas petunjuk Allah, hidayah Allah. Kalau kekurangan, ya, kesalahan saya sendiri, yang mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas ilmu dan paparan yang telah disampaikan oleh guru kita bersama. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh beliau bermanfaat buat kita semua dan kita diberi kemudahan untuk mengamalkan atas ilmu yang telah diberikan.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mengutip dari perkataan Kiai, maka kita patutnya selaku santri yang milenial, mungkin bisa dikatakan santri yang moderat, maka jadilah santri yang tidak terlalu ke kanan, maka karena takut akan kebablasan menjadi santri yang ekstremis, dan juga janganlah jadi santri yang terlalu ke kiri karena ditakutkan kebablasan akan menjadi santri yang liberal. Baik, terima kasih Kiai, kami ucapkan mohon maaf atas segala kesalahannya, dan juga mungkin maksud hati ingin berlanjut terus kami mendengarkan paparan dari Kiai, tapi waktu berkata lain dan waktu harus memisahkan kita. Kami sekali lagi memohon maaf pada Kiai dan terima kasih atas segalanya. Kami ucapkan terima kasih, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.